Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube ya. Dan linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja lalu langsung join. Nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham hasil screener Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Dan sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay sekali. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung aja ke... Saya akan share screen dan ini menuju ke Telegram. Jadi semua fasilitas dari Wisdom and Invest ini memang hanya bisa diakses lewat Telegram. Jadi bagi yang belum punya Telegram, jangan lupa di-download dan di-install dulu ya. Dan kalau teman-teman merasa fitur-fitur ini sangat bermanfaat banget untuk trading, bisa didapatkan dengan cara yang mudah banget. Yang pertama, teman-teman bisa berlangganan. Dan yang kedua, bisa didapatkan juga secara free. Memang fasilitasnya kalau yang free agak terbatas ya, kecuali memang transaksinya teman-teman cukup besar sekali, baru bisa mendapatkan yang full facilities. Dan untuk persyaratan detail lengkapnya, bisa teman-teman tanya ya, langsung aja ke adminnya, dan ID Telegramnya juga udah saya kasih di deskripsi di bawah. Nah, sekuritas yang kerjasama dengan kita itu ada 3, yaitu JUC, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Aplikasinya ini keren-keren semua dan kita juga ada pakai sendiri ya. Jadi memang sangat mudah sekali untuk digunakan dalam trading sehari-hari. Kita akan langsung mulai. Seperti biasa sebelum mulai, saya akan bahas indeks kita dulu. Kita juga akan lihat foreign flow dari indeks kita supaya teman-teman tahu ya kondisi indeks kita tuh bagaimana, dan biasanya indeks kita itu mengikuti foreign flow karena memang masih sebagian besar ya didominasi oleh dari foreign flow ini. Secara teknikal kita ada support di MA 200 dan dia lagi menguji lagi. Hanya aja momentumnya memang kurang oke, pixelnya juga kurang oke. Dan nanti kita akan lihat terutama dari foreign flow-nya nih. Kemarin-kemarin saya udah sempat share view IHSG kita atau komposit kita, dan kemungkinan besar dia akan menguji support yang di sini juga nih, 6858, dan kelihatannya arahnya itu sepertinya akan menuju ke bawah. Jadi seperti di bulan kemarin nih, di bulan Juni kemarin. Nanti saya akan jelasin kenapa, dan tentu analisanya juga berdasarkan dari price action-nya ya. Di sini kelihatan foreign flow-nya. Secara major, indeks kita itu sebetulnya sedang dalam kondisi sideway. Jadi sideway-nya itu lumayan lebar di daerah sini ya. Itu area resist yang di paling atas, dan di paling bawah kotak ini adalah area supportnya. Yang di atas ini resist, di bawah support. Dan kalau melihat dari foreign flow, ini kelihatan waktu bulan Juni mulai dia bikin price action-nya adalah nih udah mulai ada tekanan jualnya ya. Tekanan dari seller, yaitu ekor di atas itu menunjukkan adanya sellernya. Dan dari foreign flow-nya juga terlihat adanya outflow. Ini juga demikian hal yang sama terlihat dari price action-nya, ada tekanan dari seller, di sini juga tekanan seller, walaupun sempat ada rejection di sini, rejection di sini. Ini juga ya sedang menunjukkan tanda-tanda rejection, tapi kalau asingnya masih outflow juga, kemungkinan besar bisa breakdown. Jadi support levelnya yang penting ini 6927 secara horizontal ya. Kalau MA 200 memang udah dekat dikit lagi. Kalau dia breakdown, maka dia akan testing ke support yang selanjutnya yang tadi di chart win. Kalau itu secara teknikal dia ada support resist secara weekly juga. Kalau yang di sini merupakan area supply and demand, juga area foreign flow. Di sini juga ada gap, jadi sangat berpotensi banget untuk ke bawah. Jadi dari price action-nya dia udah menunjukkan gejala-gejala yang sama, mulai dari tekanan dari seller, di sini walaupun ada rejection, tapi tetap masih ada tekanan seller, juga bikin lower low. Ini seperti ini ya, dia tetap bikin lower low terus. Ini juga menunjukkan hal yang sama, dia lagi bikin lower low. Ini kalau jebol lagi artinya berpotensi menuju ke area sini. Jadi teman-teman harus siap-siap
bikin sebuah planning, kalau misalnya sampai breakdown harus bagaimana, mungkin mau diperbanyak lagi posisi cash-nya, dan bersiap-siap ya untuk serok atau kita buy on weakness di area support yang lebih bawah. Oke, kompositnya sudah, dan kita akan bahas saham yang pertama, yaitu Indowe. Nah, fasilitas atau chartnya Win ini memang keren, jadi kita juga bisa ya nunjukin waran, sehingga teman-teman kalau yang mau trading di waran, ini karena sepi mungkin ya saham-saham yang biasa lagi sepi, jadi banyak yang lagi berjuang di waran-warannya nih. Untuk waran Indowe sayangnya dia masih bikin lower low dan momentumnya kurang oke ya. Jadi kalau dari chart Win ini, hal pertama yang kita lihat itu paling gampang adalah momentumnya. Dan momentumnya warna biru apa enggak? Kalau biru bagus, kalau merah jelek. Terutama kalau merahnya semakin menurun ke bawah ya. Jadi yang bagus dan menjadi sinyal untuk entry sebetulnya adalah ketika candle-nya atau harganya berada di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi momentum yang berwarna biru ya. Kalau dia menurun ke bawah justru tidak oke. Ketika harga kembali ke bawah garis win line itu menjadi sinyal sell. Apalagi kalau pixelnya juga berubah menjadi merah-merah, momentumnya juga sudah mulai berubah menjadi biru tua dan menurun. Itu menunjukkan tanda reversal. Jadi sinyal ciri-cirinya ya, teman-teman bisa lihat ini sehingga bisa untuk teman-teman pakai di analisa saham lain. Jadi barangkali kan ini karena waktunya terbatas, saya nggak bisa bahas semua saham. Mungkin sahamnya teman-teman juga nggak dibahas di sini, jadi bisa teman-teman explore sendiri. Barangkali ada yang udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, maka teman-teman bisa explore sendiri dengan menggunakan cara-cara menganalisa seperti ini ya. Sehingga carilah saham-saham yang dia lagi berada di atas garis win line, dia pixelnya hijau-hijau, dan terutama momentumnya berwarna biru semakin meningkat. Itu yang oke. Kalau dia sudah di bawah garis win line, ini menjadi sinyal exit. Ini juga udah jelek, dan apalagi momentumnya semakin menurun. Itu menjadi sinyal exit. Artinya jangan entry ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika harga turun dia berarti murah. Enggak. Dia bisa jadi murahan juga. Jadi hati-hati. Sehingga ketika udah mulai menunjukkan ciri-ciri gejala-gejala seperti ini, teman-teman jangan entry dulu. Sampai muncul lagi sinyal yang seperti tadi ini ya. Jadi bisa cari saham lain. Indowe ini dia open di bawah, jadi gap down, habis itu baru closingnya naik, tapi masih belum bisa closing di atas win line nih. Dia bergerak di win line terus ya, di bawah win line terus, momentumnya tidak oke, ini juga tidak oke, sehingga masih berpotensi turun ke bawah sih kalau saya lihat ya. Sini high, di sini lower high, khawatirnya dia akan bergerak seperti ini. Jadi si Indo W ini hanya lebih bagus kalau besok dia mampu untuk closing di atas. Jadi harus bisa closing di atas baru menarik lagi. Kalau dia belum bisa closing di atas, maka berpotensi dia akan testing dulu support yang di bawahnya. Ini 2425 ya, ini area support. Jadi kalau mau spec buy mendingan di area sana. 2425 itu menjadi support, kalau jebol artinya dia akan terus melanjutkan penurunan. Karena 24 ini menjadi support titik level pentingnya. Kalau dia jebol, artinya dia bisa aja begini pergerakannya. Nah, jadi mau bikin zigzag ke bawah. Sehingga sebaiknya teman-teman kalau ada yang terlanjur entry misalnya di 24 terus ternyata dia jebol, ketika dia mantul maka menjadi kesempatan untuk SOS. Oke, jadi nggak usah langsung di cut loss langsung juga it's okay kalau misalnya terlanjur telat gitu ya, exit, teman-teman bisa mengambil kesempatan saat dia mantul baru SOS. Jadi Indowe saya sih tidak menyarankan, masih ada waran-waran lainnya yang lebih menarik, silakan teman-teman cek sendiri ya, dan explore dengan Chartwin kalau sudah punya fasilitasnya. Kalau enggak, maka teman-teman bisa mungkin mempelajari basic-basic teknikal dulu, supaya tidak mengambil salah sahamnya. Kita lanjut ke MTWI. MTWI ini adalah sarangnya para copeters nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari history chart sebelumnya ini rata-rata banyak jarum ya. Sehingga teman-teman harus hati-hati, ini sahamnya juga tidak liquid. Yang tadi Indowe juga tidak liquid. Di sini ada keterangan ininya ya.
likuiditasnya, T itu total transaksi, bukan jorok loh. Total transaksi, dan ATT itu average total transaksi atau rata-rata transaksinya. Lebih bagus ketika volumenya itu semakin meningkat. Jadi dari tidak liquid menjadi liquid, bukan sebaliknya. Jadi kalau kayak yang sekarang, ini justru volumenya kan semakin menipis ya. Harusnya yang bagus adalah ketika volumenya semakin meningkat. Nah, kalau ini justru kebalikannya. Jadi tidak begitu menarik dibandingkan waran-waran yang lain. Untuk MTWI, ini menarik sebetulnya, candle bullish dan volumenya gede, pixelnya bagus, volumenya momentum ya, ini momentum warna biru Ben-Hur ini juga bagus, menarik. Rata-rata transaksinya di 2,37 miliar, ya cukup liquid lah. Hari ini total transaksi di 38,8 miliar. Cuma tadi saya sempat cek broksumnya, jadi teman-teman harus melawan MG nih. Average-nya di 163, jadi teman-teman silakan pertimbangkan berani nggak nih balap karung dengan MG, apakah teman-teman bisa kabur sebelum MG-nya guyur atau enggak. Jadi hati-hati kalau yang ingin entry di saham ini harus sudah tahu resikonya. Mau entry di berapa ya ini sih mungkin juga belum tentu balik ke support nih. Bisa aja dia langsung lari, habis itu diguyur ya diguyur gitu. Jadi intinya si MG tadi saya cek sih average-nya sekitar 163, semoga tidak ke bawah 163. Jadi kalau mau entry mungkin bisa di support sini ada 169 dan VWAP-nya sih 161 ya, berarti di atas 163 nih. Mungkin nggak nyentuh lagi kali 161. Yang pasti teman-teman harus mampu untuk fast trading dan copet atau scalping di sini. Kalau tidak bisa, sebaiknya dicari aja saham-saham lain ya. Karena ini high risk banget. Untuk resistnya di 176 dan 186. Lanjut ke saham selanjutnya, Suli. Untuk Suli, saya agak nggak suka, agak begitu serak sih ya. Pertama karena volumenya tidak liquid, dia rata-rata transaksi di 2,4 miliar, dan transaksi hari ini juga di bawah 1 miliar, 0,86. Terutama momentumnya nih, momentumnya terlihat perlemahan, jadi tren momentumnya melemah, momentum dari harian daily juga melemah, jadi khawatirnya dia akan koreksi dulu. Ini lagi on support sih, ada support trend 163, jadi batasi aja di low hari ini yaitu 161, kalau dia breakdown lagi, closing di bawah 161, maka sebaiknya jangan entry. Atau kalau punya, maka jangan lupa untuk disiplin ya, sebaiknya disiplin untuk exit dulu. Dengan supportnya tadi berarti kita gunakan 161, resistnya di sebelah sini ya, 181. Kalau turun dia, kalau jebol 161, 161-nya nih khawatirnya dia mau ke 140 nih. Support selanjutnya di area 140. Jadi teman-teman batasi resikonya kalau misalnya udah ada yang punya, dan kalau mau entry wait and see dulu ya. Wait and see aja di 140, barangkali setelah 140 dia akan mantul dulu. Teman-teman untuk copet aja. Karena kalau jebol dari 140 jangan entry di sana justru. Kita lanjut setelah Suli ada IPPE. IPPE cukup menarik. Karena apa? Karena volumenya mulai meningkat. Mudah-mudahan dia bisa breakout. Ini resistnya di 220 dan 224. Jadi kalau dia berhasil crossing di atas 224, ini bagus banget. Artinya ini baru mulai nih si IPPE ini ya. Dari volumenya oke, dia mulai meningkat. Momentumnya meningkat, pixelnya juga sempat hijau-hijau. Jadi mudah-mudahan dia bisa melanjutkan. Jadi resistnya 224 sampai di resist selanjutnya yaitu 264. Supportnya tentu di low hari ini 185 dan garis win line di 179. 179. Kalau dia jebol atau turun ke bawah garis win line jadinya tidak oke lagi. Kita lanjut ke MDKA. Sayangnya MDKA ini kurang oke nih. Jadi MDKA ini pixelnya merah-merah, momentumnya juga merah, dan dia baru jebol ya. Dia bikin new low lagi
Di sini high, di sini lower high, di sini lower high, berarti kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Dia mau zigzag ke bawah. Dengan supportnya, ini karena bisa aja begini, artinya penurunannya sebesar ini. Kemungkinan besar ya. Ini kita ambil low di sebelah sini, yaitu support 3350 dan 3510 sebetulnya memang ada gapnya. Sebelah sini ya, gap kecil aja sih, 3510. Jadi barangkali di sana, buat yang mau spek buy, maka mungkin lebih baik spek buy-nya di area sana aja. Tapi kalau breakdown, maka jangan lupa ya, untuk disiplin, exit. Kalau mantul, maka at least dia breakdown dari sini, maka mudah-mudahan dia akan kembali testing 3.800 kalau dia mantul. Jadi spek buy-nya di area support. Oke. Kita lanjut ke Toba. Untuk Toba juga kurang oke. Dia sudah ada, ini ada bentuk channel downtrend-nya ya, yang berwarna merah, momentumnya juga merah, pixelnya juga merah satu, jadi agak kurang oke. Dia akan testing dulu nih supportnya di sebelah sini. Jadi saat dia sideways, dia breakdown pun itu udah menjadi sinyal untuk kita jangan sentuh sebetulnya. Kalaupun mau sentuh, artinya kita hanya memanfaatkan pantulan sementara, dia DCB atau dead cat bounce di sebelah sini. Jadi kita nyopet doang atau fast trading aja seharusnya ya. Sehingga ini akan testing lagi area support yang di sebelah sini, yaitu 700 dan 695 itu area supportnya. 695 itu yang paling bawah di sebelah sini ya, jadi beda tipis, cuma beda satu tick aja. Sehingga teman-teman kalau mau spek buy silakan di area sana. Jadi resikonya lebih kecil. Ketika dia breakdown maka exit dulu. Dengan resistnya, kalau misalnya dia mantul dari 695, maka berpotensi untuk testing lagi nih resist trennya, at least ya. 755 juga ada resist, maka bisa untuk fast trading aja, buy on weakness atau buy on support, dan ketika sudah profit, silakan taking profit. Kecuali dia berhasil breakout dari downtrend line-nya dan mulai bikin tren ke atas, itu baru oke. Toba, sudah, kita lanjut ke Akra. Oke, Akra, kita lihat. Jadi untuk teman-teman kalau menggunakan chart ini sebenarnya gampang banget dan singkat banget, analisa bisa cepet banget. Paling gampang kita lihat dulu momentumnya, berwarna merah, oh berarti tidak oke. Pixelnya tidak oke. Dan kita lihat candle-nya nih. Juga ada area kan yang berwarna hijau ini. Bentuknya seperti kotak, berarti berpotensi sideways. Sehingga dia akan tes, ini karena masih bikin tangga ke bawah candle-nya, dia akan tes support nih, 1275. Mudah-mudahan mantul. Kalau mantul artinya teman-teman bisa buy on weakness. At least saat dia mantul ke atas, teman-teman bisa taking profit. Jadi untuk fast trading aja ya, karena trennya secara minor ini masih sideways. Kalau tren yang di sini downtrend. Kalau dia jebol dari 1275, maka jadinya tidak oke. Sebaiknya disiplin juga untuk exit dulu. Tadi supportnya udah 1315, 1275 dengan area resist di sebelah sininya 1460, 1475. Kita lanjut ke Pico. Piconya ARB dari ARA ya, kalau nggak salah. Tadi sempat ARA ya. Jadi si Pico ini, karena dia ARB, dia bikin candle shooting star dan volumenya gede banget. Sebaiknya sih hindari aja dulu ya. Nanti baru pantau lagi, barangkali kalau dia mau bikin seperti ini, shooting star, habis itu ARB 3 kali, baru ketika mantul bisa spek buy. Jadi kalau sekarang sih belum oke. Momentumnya melemah, ini jelek, volumenya dan candle-nya juga jelek. Kita tunggu aja sampai dia mulai mantul. Ini karena ARB artinya kemungkinan besok akan turun dulu nih. Mungkin tunggu aja sekitar 1-2 kali lagi, kalau dia sudah mulai tidak ARB, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan sini ada support trend di 355 ya. 355 kalau dia jebol dari sini dan mulai bikin tren ke bawah, artinya sudah jelek. Jadi jangan entry kalau misalnya dia sudah breakdown dari trennya itu. Oke, dengan resistnya kalau misalnya
resistnya, misalnya dia jebol nih dari sini, maka itu akan menjadi resistnya tentunya ya. Ini resist berapa tuh? 395 sampai 400. Kalau misalnya dia turun ke sini 355, dia mantul, artinya 395 ya ini akan menjadi resistnya. Oke. Lanjut ke Jekon. Ya, Jekonnya ARB juga. Jadi untuk saham-saham yang ARB, terutama ketika closing dia masih nggak bergeming ya, masih tutupnya ARB, artinya besok dia masih akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Nah, untuk Jekon ini 2 kali candle merah, volumenya memang kecil, tapi momentumnya jelek juga ya. Sehingga dari trennya pun sebetulnya nggak menarik. Karena ini high, di sini lower high, di sini lower high. Jadi takutnya nih dia berpotensi bikin zigzag ke bawah. Kalau mau teman-teman spekulatif buy-nya mendingan di area supportnya sekalian. Sini sih ada support 164, 150 juga support di sebelah sini ya. Ini support 150, ada support 140 di sebelah sini, juga 125. Itu yang di sebelah sini, ini 125. 125, 140, 150. Jadi lihat dulu dia akan mantulnya tuh di support yang mana. Sehingga jangan entry pas ARB ya, mendingan entry ketika dia sudah tidak ARB lagi karena takutnya nanti ARB-nya terkunci. Biasanya ARB itu agak susah-susah gampang-gampang susah ditebak. Kadang kalau dia cepat ya paling cuma 2-3 kali ARB. Kalau lama itu bisa sampai 7 hari bahkan jadi 1 minggu ARB-nya. Sehingga teman-teman tunggu aja sampai tidak ARB lagi ya. Ketika dia sudah stop, nggak bikin lower low lagi dan dia mulai sideways atau mulai bikin candle bullish dengan volume besar, nah itu boleh teman-teman spekulatif buy tentunya untuk fast trading aja. Soalnya si Jekon ini tren besarnya ini sudah mulai tidak uptrend lagi. Jadi sini ya, dia harus mampu break dari downtrend lainnya dulu, baru oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu PTBA. Untuk PTBA-nya, momentumnya kurang oke nih. Mulai muncul warna merah, pixelnya juga merah satu. Hari ini juga dia ini ya, muncul segitiga merah, terutama ini udah ada kotak warna magentanya. Artinya dia lagi sideways di area sana. Kalau dia breakdown dari support yang ini, maka sebaiknya teman-teman hindari dulu aja, ataupun SOS, ataupun exit dulu. Supportnya yaitu di 40-60 di sebelah sini. Kalau jebol, maka khawatirnya dia akan melanjutkan penurunan ke bawah dan lumayan jauh ya. Ini memang ada support-support, tapi yang paling kuat itu tentu MA200 dan support secara horizontal ini 3620. Sehingga kalau breakdown sebaiknya usahakan untuk segera SOS ataupun exit dulu. Dengan area resistnya, kalau dia masih bertahan juga di area sideways sini, maka support resistnya di sini ya. Support 40-60, resistnya di 43-10. Itu untuk PTBA, coba kita lihat ada foreign flow nggak. Cuma kalau foreign-nya mau outflow, mau keluar, maka agak bahaya juga ya. Ini sih ada sih asingnya, belum exit banyak banget. Jadi spek buy aja di area-area support kalau mau. Cuma kalau asingnya ini rata-ratanya sih agak menurun ya, agak menurun. Jadi watch out aja deh di area support. Kalau misalnya, soalnya PTBA kan termasuk blue chip juga ya. Kalau dia blue chip pergerakannya lambat dan kemungkinan dia akan mengikuti pergerakannya indeks kita. Sehingga dihindari aja. Kalau misalnya dia breakdown maka dihindari dulu ya. Kalau misalnya mantul maka copet aja dulu. Oke, itu saham ke-10, maka kita akan lihat hasil screenernya Wisdom and Invest, kira-kira saham apa nih yang menarik. Nah, ini ada ini ya, NBSA itu net buy sell asing, D itu time frame-nya daily. Dan hari ini top 5-nya, top buyer asingnya adalah di saham Pegas, BBNI, Bumi, Film, TCPI, dan PTBA. Ini top buy-nya.
Tapi harus hati-hati, belum tentu saham-saham yang ada foreign-nya artinya pergerakannya mengikuti, nggak selalu. Sehingga tetap kita harus utamakan adalah price action-nya ya. NBSA-nya sudah, kita mau lihat ininya nih. Haki. Ini ada Haki, ada BMRI, Pegas, BBCA, dan sebagainya. Semua saham yang masuk ke dalam screener bukan berarti bagus atau kita harus langsung beli, enggak. Kita tetap harus menganalisa masing-masing chartnya. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu ya, misalnya momentumnya bagus, dia di atas garis win line, itu baru menarik. Dan kita harus lihat terutama trennya. Usahakan untuk mencari saham-saham yang lagi uptrend. Kalaupun nggak ada yang uptrend, misalnya lagi jelek banget sampai semua saham tuh nggak ada, susah banget gitu cari yang uptrend, maka kita pilihan kedua adalah mencari saham yang sideways. Usahakan untuk menghindari saham-saham yang downtrend ya, kecuali teman-teman sudah bisa fast trading, sudah bisa scalping, maka silakan pilih saham apa aja, itu it's okay. Jadi saham pertama yang akan saya bahas ini adalah BDMN. Oke, BDMN volumenya cukup oke, candlenya candle bullish, volume besar, dan dia mulai ada momentum. Supportnya ini karena level breakout-nya di sebelah sini, maka itu menjadi supportnya ya. BDMN. Supportnya yaitu di 2840. 2840, kalau VWAP-nya 2917, itu di buletin ya, sesuai dengan fraksinya. Sehingga dia closing-nya 2930, nggak jauh-jauh banget sih. Kalau mau, sebaiknya teman-teman buy on weakness saja, mudah-mudahan dia akan kembali dulu ke area level breakout, habis itu baru melanjutkan kenaikannya lagi ke atas. Jadi supportnya 2840, ini juga menjadi support nih. High kemarin yang di breakout itu 2760, 2760, dan resistnya tentu high hari ini 3050 dan 3100. Oke, atau mau gunakan 5 menit karena teman-teman ingin fast trading, itu juga boleh ya. Terutama Haki, ini enak sekali untuk digunakan. Jadi bisa teman-teman lihat sewaktu dia lagi sideways, ini ada spike dan ini menanjak. Kalau misalnya mulai banyak merah-merah, jadi kalau yang hijau-hijau itu artinya HK atau hajar kanan, kalau merah-merah itu artinya ada seller, karena ada yang haki atau hajar kiri, dia jual langsung di bid. Ini so far sih masih oke, tapi 5 menitnya di bawah garis win line ya, sehingga teman-teman entry-nya buy on weakness aja, terutama di level yang tadi saya sebut. Di daily itu ada support, yang tadi berapa tuh? 2840. Nah, di sana. Sebaiknya pantaunya di area sana aja kalau mau buy on weakness, atau gunakan support-support di 5 menit. Selanjutnya ada Cleo. Cleo, cakep banget. Dia bikin candle high terus, volumenya meningkat, momentum meningkat. Nah, kalau mau teman-teman trading saham, sebaiknya cari saham-saham yang uptrend seperti ini ya, terutama ketika dia breakout. Itu bagus banget. Breakout-nya juga dengan volume yang besar, candle-nya juga besar, sehingga at least teman-teman sudah cuan nih. Hari ini dia 5%. Kalau dari sinyal win itu sudah berapa tuh? 34%, tapi sinyal win-nya sih dari sini ya. Kalau di sini sih harusnya udah kena stop loss, tapi karena closing-nya di atas, jadi secara sistem dia ngebacanya belum exit. Karena dia ngebaca exit-nya adalah ketika closing-nya di bawah garis win line. Nah, ini kalaupun telat, ya at least hari ini 5%, kemarin 5%, ya lumayan lah ya, 10%. Sehingga carilah saham-saham yang seperti itu. Sahamnya di atas garis win line, volumenya semakin meningkat, semakin liquid, momentumnya juga semakin meningkat, pixelnya juga hijau-hijau. Oke, karena ini sudah cukup naiknya tinggi, dia udah 3 candle ya, sejak breakout dia udah naik secara 3 candle, sehingga teman-teman kalau baru mau entry, ini sebetulnya memang agak high risk, dengan area supportnya tentu di low hari ini, 575, selama dia di atas 575, artinya dia masih bikin tangga ke atas, masih oke. Tapi kalau dia sudah mulai breakdown, itu jadinya tidak oke lagi.
Dengan support selanjutnya ada garis win yaitu di 54, kita buletin 540 aja lah ya. Jadi di 540 itu adalah supportnya. Selama dia di atas garis win masih oke. Kalau dia mantul kita bisa buy on weakness juga seperti di sebelah sini. Tapi kalau dia jebol, dia closing di bawah garis win line, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Jadi supportnya tadi 575 dan resistnya 625. Resist selanjutnya ini masih ada banyak nih. 635, 665 itu, 665, 670. Itu resist selanjutnya. Oke, untuk si Cleo. Kita lanjut ke IS. Oh, Cleo aku tunjukin dulu ya VWAP-nya di berapa. VWAP-nya yaitu 606, closingnya 620. Kita cek juga kaki di 5 menit. Haki 5 menit, ya oke lah. Secara trennya juga masih naik kan. Jadi teman-teman masih bisa hold. Ingat ya, pasang trailing stopnya kalau ada yang masih punya. Untuk is cakep karena dia breakout. Breakout-nya di sini levelnya. Yaitu 120. Itu menjadi support. VWAP 124. Closing 127. Kalau mau buy on weakness, silahkan. Momentumnya bagus, volume bagus, ininya bagus. Mudah-mudahan lanjut terus. Dia akan testing lagi high-nya besok, yaitu di 131. Dan resist selanjutnya yaitu 137. Oke, ini volumenya juga meningkat ya. Jadi cukup oke. Mudah-mudahan sih lanjut terus naik ke atas. And then, Vico. Vico. Vico nggak begitu liquid, tapi volumenya sih lumayan, sudah mulai ada, dan momentum juga mulai ada. Dia breakout dari high candle kemarin, jadi itu akan menjadi supportnya, yaitu di 230. 230 itu menjadi support, VWAP-nya 241, dibuletin ya, sesuai dengan fraksi. Dan resistnya yaitu di 258, 264, atau bahkan di high yang di sebelah sini nih, di berapa tuh ya, 280-an, 288, di 288. Jadi mudah-mudahan besok dia bisa testing dulu ya area resist, cuma karena ini tidak liquid, sehingga dia akan sangat volatil banget. Berdasarkan histori, dia naik satu candle hijau, habis itu diguyur. Dia naik, guyur. Ini juga ya, sebelah sini dia hijau, habis itu dia naik, diguyur. Jadi teman-teman hanya untuk scalping aja, begitu dia naik sebaiknya sih SOS. Karena bahaya banget ya, high risk banget. Yang tidak bisa maka sebaiknya sih jangan. Cari saham yang lebih aman-aman aja atau mau nangkepin BBRI mungkin di area support ya. Lalu GPRA. GPRA, dia juga bukan saham yang liquid sehingga dia high risk. Hari ini candle-nya oke, volumenya oke, momentumnya mulai ada, dan pixelnya 00. Ini menjadi area support yaitu di 100, resistnya tentu high hari ini 113 dan 114. VWAP-nya 107, nggak jauh sih ya dari closing-nya 107, jadi mudah-mudahan besok akan naik dulu. Oke, lanjut ke WINS. GPRA. Nah, WINS ini memang sih momentumnya agak kurang bagus ya, menurun. Ini juga lagi di area resist. Barangkali teman-teman kalau misalnya ada yang udah punya, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop, atau besok barangkali dia mau naik dulu ke sini, jangan lupa untuk taking profit ya, kalau dia nggak bisa closing high. Jadi area resist ini 320 sampai berapa nih? Tunggu WINS. Jadi buat yang mau entry mungkin sebaiknya wait and see dulu karena lumayan high risk nih, 326. 326 ini area resistnya, 326. Soalnya momentumnya melemah, walaupun candle-nya candle bullish ya, dan volumenya juga cukup oke lah, di atas rata-rata sedikit. Maka berpotensi mungkin besok dia akan naik dulu, habis itu baru turun kembali. Ya, teman-teman yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang mau entry, maka hanya untuk fast trading aja.
bisa gunakan hak-hak 5 menit. Ini cakep ya, 5 menit. Saat dia sideway, ada spike, di sini juga spike, dan di sini actionnya ketika dia dinaikin. So far closing ini masih bagus hak-hakinya. Jadi karena kita fast trading menggunakan 5 menit, sehingga ini kita harus kawalnya pakai 5 menit juga ya. Jadi besok harus dilihat lagi kalau tiba-tiba misalnya ada buangan, ya sebaiknya juga ikut keluar gitu. Support secara 5 menit, ini ada tren secara 5 menit juga, yaitu berapa nih? 298 nih angkanya tuh ya. Jadi di sana batasi aja resikonya, kalau dia udah mulai breakdown dari trennya, mungkin sebaiknya teman-teman exit juga. Ini karena angkanya murah meriah, jadi bisa untuk scalping juga ya. Paling ambil 2-3 tick atau 4 tick gitu. Habis itu teman-teman kabur. Tadi MTWI juga saya lupa mau tunjukin hak-hakinya ya, MTWI yang tadi saya bilang ada MG itu. Jadi kelihatan nih, menggunakan hak-haki ada spike saat dia lagi sideway. Ini menunjukkan adanya transaksi besar. Jadi si spike-nya ini tanggal 6 malah ya, dari tanggal 6 nongolnya. Jadi spike ini adalah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu, spike dari frekuensi analyzer. Ini FQ, frekuensi analyzer, menunjukkan spike-nya ini menunjukkan adanya transaksi dalam jumlah yang besar saat dia lagi sideway. Tapi kita nggak tahu ya, itu transaksinya dia mau naikin harga atau dia mau nurunin harga. Jadi kita tetap harus menunggu adanya validitasnya, menunggu adanya action selanjutnya. Sehingga memang frekuensi ini tidak menjadi sinyal untuk entry, tapi bisa menjadi watchlist kita kalau dia muncul. Kita tinggal menunggu aja konfirmasinya, yaitu ketika dia ada action untuk menaikkan harganya. Jadi ketika di sini dia breakout, maka kita bisa ikutan. Cuma hati-hati ya, si MTWI ini memang agak liar, terutama yang tadi saya udah jelasin di depan. Kalau belum dengar, maka silakan kembali ke depan ya, di bagian saham MTWI. Oke, kira-kira sih itu aja. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, minta tolong ya, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Semoga teman-teman selalu sehat, dan teman-teman semoga cuan semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.